Shalom saudaraku. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, ia memulai dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat dalam. Apakah itu? Bapa kami yang di sorga. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku bahwa Yesus tidak memulai doa, dia ketika mengajar kita tidak memulai dengan berikanlah kami akan kebutuhan kami. Ia juga tidak memulai dengan masalah-masalah kita, pergumulan, penyakit, pekerjaan, keluarga, atau kekhawatiran-kekhawatiran kita. Tapi Yesus mengajar kita untuk memulainya dengan Allah, dengan memanggil Allah itu Bapa. Nah, mengapa? Mengapa memanggil Allah sebagai Bapa? Atau apa maksudnya di sini? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kualitas kehidupan doa kita sangat ditentukan bagaimana kita mengenal Allah. Karena doa Kristen bukan pertama-tama tentang apa yang kita butuhkan, tetapi tentang siapa yang kita hampiri dalam doa. Nah, itu poin yang perlu kita pahami. Dan Yesus berkata Bapa. Bukankah ini satu hal yang luar biasa, saudaraku yang terkasih? Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kudus, mulia, mengizinkan kita datang kepadanya dan memanggilnya Bapa. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana mungkin kita orang berdosa memanggil Allah yang kudus sebagai Bapa? Bukankah kita telah berdosa? Bukankah kita sering gagal mentaati Tuhan? Bukankah hati kita sering dipenuhi kekhawatiran, kesombongan, egoisme, pemberontakan kepadanya? Bagaimana kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita, saudaraku? Sesungguhnya karena dosa, manusia tidak layak. Kita manusia berdosa ini tidak punya hak untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Fakta yang kita lihat apa, saudaraku? Ketika manusia jatuh dalam dosa, faktanya adalah justru manusia itu bersembunyi dari Allah. Lalu bagaimana kita bisa berkata atau memanggil dia Bapa, Bapa kami yang di sorga? Jawabannya jelas, jawabannya adalah Injil. Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Yesus menjalani kehidupan yang tidak pernah mampu kita jalani. Ia taat kepada Bapa dengan sempurna. Ia mengasihi Bapa dengan sempurna. Ia memuliakan Bapa dengan sempurna. Dan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi di salib, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa kita diperhitungkan kepada Kristus. Dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Bahkan di atas kayu salib, ia pernah berseru, Bapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengalami itu semua. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Jadi dengan kata lain, Yesus kehilangan kenyamanan, relasi dengan Bapa, supaya ia memperoleh hak istimewa. Supaya kita memperoleh hak istimewa memanggil Allah sebagai Bapa. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus kehilangan relasi dengan Bapa, kehilangan kenyamanan atau relasi dengan Bapa, supaya kita orang berdosa ini, kita memperoleh hak, kita mendapatkan keistimewaan untuk memanggil dia sebagai Bapa. Itulah keindahan Injil, the beauty of the gospel itu. Sebab Injil bukan hanya mengatakan bahwa dosa kita diampuni, tapi Injil juga mengatakan bahwa kita diadopsi, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, seberapa banyak yang menerimanya, kepada mereka diberi hak dan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, kita tidak datang seperti seorang terdakwa yang gemetar di hadapan hakim. Kita datang seperti seorang anak kepada bapaknya. Bukan karena kita sempurna. Bukan pula karena doa kita panjang atau bagus penuturan kalimat demi kalimat. Bukan juga karena kita cukup saleh. Bukan juga karena kita telah melakukan banyak pelayanan. Tidak. Tetapi karena kita diterima. Kita sudah diterima karena Kristus. Itulah sebabnya ketika kita gagal, kita masih boleh datang kepada Bapa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita masih boleh datang kepada Bapa. Ketika iman kita lemah, hati kita dingin, dan doa kita terasa kacau, kita tetap boleh datang kepada Bapa. Mengapa? Ya karena hubungan kita dengan Allah tidak dibangun atas kemampuan kita, tidak dibangun atas kecakapan kita, atas prestasi kita, atau performa kita. Tetapi karena karya Kristus di atas kayu salib. Tetapi catat baik-baik, bukan berarti kita jadi hidup sembrono, bukan. Bayangkan kalau Kristus tidak melakukan itu, bagaimana kita bisa datang untuk diterima oleh Bapa? Karena kita
bermusuhan dengan Allah. Nah, saudaraku, sekali lagi Yesus berkata, ya, Yesus tidak berkata Bapakku, tapi ia mengajarkan Bapa kami. Apa artinya, saudaraku? Artinya kita tidak diselamatkan hanya untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita mempunyai satu Bapa, karena itu kita mempunyai saudara-saudara. Jadi kekristenan, saudaraku dikasihi Tuhan, sangat indah sekali. Kita diberi keistimewaan untuk memanggil Allah kita sebagai Bapa. Adakah yang melampaui hal itu, saudaraku? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, datanglah sekarang kepadanya dengan penuh kerendahan hati bahwa Dia adalah Bapa kita. Tuhan Yesus berkata, kamu Bapa yang jahat di bumi ini saja tidak akan memberikan ular kepada anak-anakmu ketika mereka minta roti, apalagi Bapamu di sorga. Jadi ada satu kedekatan di sana, ada satu keintiman di sana. Datanglah bukan seperti seorang pencuri, bukan seperti seorang terdakwa yang gemetar, tapi datanglah sebagai seorang anak. Dan Bapa menantikan saudara. Seperti apapun dosamu, semerah, apa itu istilahnya ya? Bahwa sekotor apapun dosa-dosamu, ya sejahat apapun, senajis apapun kau melihat dirimu, Dia adalah Bapa kita yang baik. Semua karena apa? Karena Kristus yang telah mendamaikan kita. Sekali lagi, Dia telah menunggu saudara semua. Dia menunggu saya juga, menunggu kita semua untuk terus bersekutu dengannya dan memanggil Dia Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.